Perasaan dan emosi adalah bagian dari keseluruhan aspek psikis manusia. Sebagai fungsi psikis, perasaan dan emosi mempunyai pengaruh terhadap fungsi psikis yang lain, seperti pengamat, tanggapan, pemikiran, dan kemauan. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah pada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Emosi tersebut akan terlihat dari pengalaman, pengamatan, dan tanggapan. Emosi manusia mengalami perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga dewasa. Dengan bertambahnya usia anak, reaksi emosinya pun akan semakin beragam. Tak sulit bagi orang tua untuk menggali berbagai reaksi emosi anak. Tapi yang paling penting adalah menyikapi emosi anak dengan tepat. Seorang anak dalam perkembangan memiliki banyak keunikan yang terkadang mengejutkan. Keunikan dalam perkembangan tersebut sulit dimengerti oleh orang dewasa. Sehingga banyak kejadian orang tua bersikap kasar kepada anaknya ketika anak memunculkan beberapa sifat khasnya. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting baginya. Emosi diwakili oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Emosi juga bisa berbentuk sesuatu yang spesifik seperti rasa senang, takut, marah, dan seterusnya tergantung dari interaksi yang dialami. Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak adalah sebagai berikut. Merupakan bentuk komunikasi, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan, dan ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Macam-macam ekspresi emosi anak. Emosi dan perasaan yang umum pada peserta didik usia SD atau MI adalah rasa takut, rasa malu, rasa tanggung, rasa khawatir, rasa cemas, rasa marah, rasa cemburu, kegembiraan, duka cita, dan keingintahuan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perkembangan emosi pada anak usia SD atau MI tentang rasa malu. Rasa malu adalah bagian dari berbagai perasaan yang dimiliki manusia, di mana malu adalah sebuah rasa yang menyebabkan harga diri seseorang turun derajatnya karena merasa melanggar norma sosial, norma hukum, atau norma agama. Malu adalah rasa gelisah yang dialami seseorang terhadap pandangan orang lain kepada dirinya. Malu adalah bentuk yang paling ringan dari rasa takut yang ditandai dengan sikap mengerut untuk menghindari kontak dengan orang lain. Berikutnya simaklah perkembangan emosi peserta didik usia SD atau MI tentang rasa malu. Ngomong, nama saya nama lengkap kemudian dari kelas 4. Saya akan bercerita tentang persiapan tadi malam mau mengikuti ujian hari ini. Ayo, ngomong. 1, 2, 3. Perkenalkan nama saya. Ayo. Kenapa ini nggak ada lihat itu? Yang lihatnya cuma begitu aja. Ya 1, 2, 3. Perkenalkan nama saya. Nama lengkap. Dari kelas 4. Bagaimana tadi malam kesiapannya Naura untuk mempersiapkan ujian hari ini? Belajar tadi malam yang
Untuk belajar bahan belajarnya apa saja? Tadi malam pelajaran apa yang dipelajari? Bahasa Lampung sama bahasa Inggris. Dari bahasa Lampung kira-kira apa yang susah? Terus belajarnya tadi malam apa saja? Tentang materi apa saja? Oh, ompong si Lamponga. Oke, itu tentang bahasa Lampung atau tentang bahasa Inggris? Yang dipelajari tadi malam apa saja? Peralatan rumah. Oke. Mana? Di mana? Kesusahan apa tidak? Susah. Apakah susah semuanya? Apa ada yang mudah? Ada yang mudah. Ada yang mudahnya di mana? Bahasa Lampung. Oke, contoh. Dan apa ya? Perkenalkan. Ada nama Irham, tadi malam Irham belajar tentang apa saja? Bahasa Lampung sama bahasa Inggris. Untuk bahasa Lampung yang dipelajari apa saja, Ham? Ya.